Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felisa Sarkazaya Putri Sufi dengan NIM 080111183019. Di sini saya akan mengerjakan tugas Alpro yang dimana tugas dari UAS yaitu buat program untuk mengecek apakah tiga input yang diberikan membentuk segitiga Pythagoras atau tidak. Nah, dari contoh di sini kan yang diinput tuh sesuai contohnya tuh 3, 4, dan 5. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu deskripsinya, yang dimana program ini digunakan untuk mengecek apakah tiga bilangan dapat membentuk segitiga Pythagoras. Nah, di sini saya mengerjakan yaitu program C++. Menurut aturan Pythagoras, dalam segitiga siku-siku berlaku sisi miring kuadrat sama dengan sisi satu kuadrat dan ditambah sisi dua kuadrat. Lalu sisi miring adalah sisi yang paling panjang karena kita tidak tahu mana sisi terpanjang, program ini akan mencoba untuk memungkinkan. Jadi, bayangkan, jika kamu punya tiga batang kayu, 3, 4, dan 5. Coba cek, jika 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9, ditambah dengan 6. 3 kuadrat kan 9, ditambah dengan 16. 16 ialah didapat dari 4 kuadrat, yaitu 25. Nah, 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi, karena sama, maka bisa membentuk segitiga siku-siku. Nah, Mas, yang langkahnya untuk membuatnya yaitu masukkan tiga bilangan yang dimana A, B, dan C. Lalu program mengecek tiga kemungkinan. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Lalu A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat. B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi kita dapat rumus ini dari untuk membentuk sisi segitiga siku-siku tadi. Nah, lalu jika salah satu kondisi benar, berarti membentuk Pythagoras. Namun jika kondisi salah, maka bukan segitiga Pythagoras. Tampilkan hasil Pythagoras atau bukan Pythagoras. Nah, di sini terdapat pseudocode-nya. Yang pertama yaitu var adalah variabel. Variabel yang kita masukkan yaitu A, B, dan C yang bertipe integer. Lalu begin, yaitu awal mula program, yaitu eh, output masukkan A sama dengan lalu input A, lalu output masukkan B, input B, lalu output masukkan C, input C. Lalu kondisi apabila A dikali A ditambah B dikali B sama dengan C dikali C, atau A dikali A ditambah C dikali C sama dengan B dikali B, atau B dikali B ditambah C dikali C sama dengan A dikali A. Maka dia benar Pythagoras. Jika bukan atau else kondisinya, maka dia bukan Pythagoras. Bukan kondisi dari rumus yang di atas ini. Nah, lalu dalam flowchart ialah dijelaskan yang berbentuk oval ini untuk mulainya, lalu jajar genjang ini untuk input outputnya, lalu di sini berbentuk destination atau belah ketupat ini ialah memasukkan rumusnya yang kondisi tadi, yang dimana dalam kondisi A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat. Ialah A dikali A ini A kuadrat, ya guys. Lalu setelah itu menginputkan jika dia benar maka Pythagoras, jika dia salah maka bukan Pythagoras. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam program C++-nya. Yang dimana include your stream, yaitu seperti yang sudah saya buat di Word ini, agar bisa mengubah si in dan si out. Lalu setelah itu using nempel std supaya tidak perlu menulis std in main yaitu fungsi utama program lalu integer A, B, dan C variabel untuk menyimpan tiga bilangan. Lalu cout masukkan A menampilkan input A. Lalu cout A menerima nilai A. Oh iya, yang kesedekut tadi jadi write masukkan A itu ialah inputnya, lalu A-nya tadi outputnya. Nah, lalu setelah itu si out masukkan B menampilkan input B, lalu si out masukkan si in B, input menerima bilangan B, lalu si out C menampilkan input C, lalu si out si in C lagi menerima nilai C. If kondisi apabila A dikali A ditambah B dikali B sama dengan C, atau A dikali A ditambah C dikali C sama dengan B dikali B, atau B dikali B ditambah C dikali C sama dengan A. Jadi dia tuh apabila di antara salah satu ini, maka dia Pythagoras kayak gitu. Tapi jika tidak, maka dia bukan Pythagoras. Nah, lalu inputnya di sini kita run terlebih dahulu.
Nah, jika sesuai dari contoh yang sudah diberikan oleh Ibu tadi, di sini contohnya itu 3, 4, dan 5, maka akan menginput Pitagoras kan. Oh, A-nya 3, B-nya 4, C-nya 5. Nah, maka dia akan Pitagoras. Karena apa? Jika dia dikuadratkan semua, maka dia akan sama dengan Y ibaratnya. Kalau misalnya A kuadrat tambah B kuadrat ditambah lalu 5 dikali 5 kan 25. Nah, jadi dia sama dengan Pitagoras. Hasilnya sama dengan C tadi, C kuadrat. Baik, itu dia penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.